Fatihah. Minum dulu sedikit, break. Minum dulu ya. Selanjutnya kita mendengarkan tausiah Habib Ahmad Ghalib bin Mustafa Al-Idrus. Ulun berbagi keluarga sebaratan minta halal minta ridha kepada pian-pian yang telah membantu, baik itu tenaga semuaan, baik itu harta semuaan, minta halal minta ridha, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas mengganjal apa-apa yang pian berikan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah kepada beliau. Fal jabadul mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan segenap para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis Guru Yasir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur bagi beliau, bagi habaib-habaib, bagi tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada antum sekalian. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya malam hari ini kita mendapatkan salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu taufik hidayah untuk sama-sama bersyukur, bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang paling Allah cintai, yang paling Allah muliakan, yang paling Allah istimewakan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita melihat dari maulid-maulid yang ada, ya maulid-maulid, mau maulid azab, mau maulid berzanji, mau maulid syaruful anam, mau maulid simtu turor, mau maulid ulami, mau maulid yang lainnya, semuanya pasti menyebutkan makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabi kita Muhammad. Kalau kita ambil dari kitab Maulid Habsyi, ya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Wa nuru hadzal habib, maka cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad,
awwalu makhluqin baraza fil alam, yaitu salah satu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan di alam ini semuanya nih. Di alam semesta yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu Habib Ali Al-Habsyi juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan ketika Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan alam semesta, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan neraka, sebelum Allah ciptakan malaikat, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan dunia, sebelum Allah ciptakan arus, sebelum Allah ciptakan langit dan semuanya, sebelum yang pertama kali Allah ciptakan itu apa ya Rasulullah? Apa yang pertama kali Allah ciptakan ya Rasulullah? Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammad SAW." Wahai Jabir, ketahuilah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan alam semesta, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan surga, sebelum Allah ciptakan neraka, sebelum Allah ciptakan malaikat, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Nabi kita, kada sembarangan biar yang hadir di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bergembira. Mun ada orang kada membolehkan kita bergembira bersyukur dengan kelahiran Nabi, tariknya hanya tampar, hanya pang, ini gitulah. Karena Nabi kita Muhammad adalah yang pertama kali bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelahirannya. Ada kita tahu kan ngarannya puasa sunnah Senin Kamis, sunnah mingguan, ada namanya puasa Senin Kamis. Kalau puasa hari Kamis disunnahkan puasa hari Kamis karena setiap sore hari Kamis itu dilaporkan amal ibadah kita kepada Allah selama seminggu. Itu maka disunahkan kita puasa hari Kamis. Biar apa, Beb? Karena dilaporkan kayak itu, biar ketika dilaporkan amaliyah kehidupan kita selama seminggu dilaporkan dan kita dalam keadaan berpuasa. Maka sebabkan karena pian berpuasa hari Kamis diampuni segala dosa selama seminggu. Adapun puasa sunnah hari Senin, maka pernah Nabi kita Muhammad SAW berpuasa di hari Senin. Maka ditakuni Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kenapa pian puasa hari Senin?" Kata Rasulullah SAW, "Zaka yauma wulidtu fihi, pada hari itulah aku dilahirkan, maka disitulah aku berpuasa di hari Senin." Maka Nabi Muhammad, kekasih kita, pujaan kita, suri toladan kita, yaitu Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin. Kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Karena pada hari itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Artinya apa? Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah dilahirkan hari Senin dan berpuasa beliau. Nabi Muhammad SAW bersyukur, bergembira kepada Allah dengan melakukan ibadah puasa. Mun kita bergembira dengan kelahiran Nabi dengan banyak amaliyah yang kita lakukan di majelis yang penuh keberkahan ini. Ada yang nyumbang dengan hartanya, ada yang nyumbang dengan tenaganya, ada yang hadir, ada yang nyumbang dengan pikirannya, ada yang hadir, ada yang peduli, segala macam. Ada yang silaturahmi kita. Beberapa lawas ulun kada ketemu pian guru. Kemarin itu hal guru sekumpul kalau salah. Nah, berapa bulan sudah? Parak setahun, guru sekumpul lah ulun sini lah. Pas Muharram kan? Oh Muharram kemarin, Muharram lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kurang lebih Rabiul Awal, kurang lebih 3 bulan ada ketemu lawan sidin. Karena peringatan Maulid Nabi kita berkumpul lah. Alhamdulillah. Kita silaturahmi, menyambung silaturahmi. Yang mana jarang kita ketemu bisa rancak ketemu. Alhamdulillah. Maka disunahkan puasa hari Senin. Kenapa? Karena bergembiranya Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan di hari Senin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna."
bahwasanya Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi, karena disebutkan surga berselawat kepada Nabi, manusia semuanya berselawat kepada Nabi, neraka berselawat kepada Nabi, arus berselawat kepada Nabi, kursi berselawat kepada Nabi, Baitul Ma'mur berselawat. Karena yang disebutkan innallah wa malaikatahu, Allah dan para malaikat yang berselawat kepada Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya Nabi Muhammad dan malaikat yang diciptakan murni dari cahaya Nabi Muhammad. Maka dua cahaya Allah dan cahaya malaikat yang makhluk, malaikat ini makhluk yang paling mulia, bersalawat kepada Nabi, maka pian-pian yang senang bersalawat kepada Nabi adalah orang-orang yang dipenuhi di dalam hati kita mahabbah nur daripada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sempat bertakun, Beb, ulun hendak bertakun, Beb. Nggih. Kan di dalam Maulid Habsyi itu Habib Alim menyebutkan fanuru hadzal habib awwal makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Bahwasanya pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Kemudian semua makhluk ini diciptakan dari apa, Beb? Bahwasanya Al Habib Ali Al Habsyi menyebutkan, menjelaskan kepada kita, wa minhu, dan dari cahaya Nabi Muhammad SAW tafarra'a, mulailah bercabang makhluk demi makhluk yang Allah ciptakan. Tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin, makhluk demi makhluk, dari makhluk ke makhluk. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan cahaya Nabi Muhammad, baru Allah ciptakan surga. Kemudian setelah itu baru Allah ciptakan neraka, baru itu Allah ciptakan para malaikat, barulah Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Setelah diciptakan Nabi Adam, maka di mana cahaya Nabi Muhammad tersebut dipindahkanlah ke dalam tanah yang akan diciptakannya Nabi Adam. Dimasukkan cahaya tersebut di tanahnya ketika hendak diciptakan Nabi Adam. Setelah diciptakan Nabi Adam, sudah ada bentuk digabungkan antara jasad Nabi Adam dengan rohnya Nabi Adam dijadikan satu. Di dalam diri Nabi Adam terdapat cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa? Khalqan ba'da khalqin. Nabi Adam, setelah Nabi Adam apa? Makhluk lagi setelah Nabi Adam, anak Nabi Adam. Kemudian anak Nabi Adam siapa lagi? Anaknya sampai Nabi Allah Nuh. Maka kita ini, Beb, yang tahun sekarang ini 2021 atau 1443, apakah ada di dalam diri kita cahaya Nabi Muhammad SAW? Ya, khalqan ba'da khalqin. Ya, dari ayah kita, dari datuk kita, ayah kita, sampai kita semuanya ini, sampai anak kita, itu ada cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Setiap makhluk yang Allah ciptakan terdapat cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana caranya kita menjaga cahaya tersebut? Ya. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa dha'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, bahwasanya kami mengutus pian wahai nabi, yaitu Rasulullah, syahidan sebagai saksi. Saksi apa? Mun pian berselawat kepada Nabi, Nabi menyaksikan salawat dan salam pian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kegampangan pian berselawat lawan Nabi ini. Ini tempat yang diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat tempat majelis seperti ini, kampung kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena di majelis ini berkumpul orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Syahidan, Nabi Muhammad sebagai saksi melihat tingkah laku umatnya. Oh, umatnya ada yang berselawat, oh umatnya ada yang sholat berjamaah, oh umatnya ada yang berpuasa, oh umatnya ada yang begini, oh umatnya ada yang bersedekah, oh umatnya ada yang begini. Dan bahkan Nabi Muhammad juga melihat umatnya yang melakukan maksiat, oh umatnya ada yang berzina. Maka Nabi Muhammad sedih. Seperti di dalam ayat yang lainnya juga Allah sebutkan, Qul, katakan wahai Muhammad, i'malu, lakukan apa yang hendak kalian lakukan.
hendak pian salawat kepada Nabi, hendak pian bersedekah, apa saja pian lakukan, terserah pian lakukan. Fasayallahu amalakum, maka akan dilihat, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad SAW memperhatikan, melihat apa yang kita lakukan. Mun kita berdusta, mun kita ada kibir, ada sombong, ada apa segala macam, itu diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga memperhatikan apa yang kita lakukan. Syahidan wa mubasyiran, dan Nabi Muhammad juga memberikan kabar gembira bagi orang yang berselawat kepada Nabi, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhira, dan memberikan kabar agar hati-hati, jangan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, jangan minum khamr, jangan berdusta, jangan sombong, jangan ini. Nabi Muhammad memberikan peringatan, jangan. Artinya apa? Kita harus taat kepada Rasul Nabi Muhammad, dan juga kita harus menjauhi apa yang beliau larang. Wada'iyan ila Allah, dan Nabi Muhammad menyeru kita kepada siapa? Kepada Allah. Guru Yasir mengajak kita kumpul majelis ini untuk kepada siapa? Bukan untuk kesidin kada, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau pewaris daripada Nabi kita. Al ulama warasatul anbiya, ulama ini pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para habaib yang mengajak kemana? Bukan mengajak kepada partai, bukan mengajak kepada diri pribadi, bukan mengajak kepada majelis ini, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadada keguruan, kadada habaib yang untuk memperkaya dirinya itu kadada, membuka majelis untuk memperkaya dirinya kadada. Semuanya itu tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu, mengikuti daripada jejak Nabi kita. Da'iyan ilallah biiznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munir, dan Nabi Muhammad adalah penerang dan yang memberikan cahaya bagi orang yang senang dan bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Orang yang senang bersolawat, baca maulid, bersolawat, berkumpul seperti ini, maka Nabi Muhammad akan menjadi cahaya yang bisa menerangi cahaya yang ada di dalam dirinya. Seperti Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa'lamu annabikum, Rasulullah ketahuilah bahwasanya ada pada diri kalian tuh Rasulullah SAW. Artinya apa? Cahaya Nabi Muhammad ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menjaga cahaya tersebut? Kalau kita sholat 5 waktu, cahayanya itu terang. Kalau kita bersedekah, cahaya terang. Kalau kita membantu majelis, makin terang cahaya. Kalau kita puasa, makin terang. Kalau kita hadir majelis taklim, makin terang. Hadir majelis salawat, makin terang. Hadir majelis taklim, hadir majelis zikir, makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Bahkan bisa jadi kalau orang itu sudah penuh daripada cahaya Nabi Muhammad di dalam tubuhnya, maka akan memberikan cahaya kepada orang yang bahkan di dalam dirinya sudah redup cahaya Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada orang sudah ada pada dirinya cahaya Nabi Muhammad, sholat, disuruh sholat kada mau, beredup cahaya tersebut. Disuruh bulan Ramadan puasa kada mau puasa bulan Ramadan, beredup. Disuruh hadir majelis taklim kada mau hadir majelis taklim, beredup. Disuruh berselawat lawan Nabi, disuruh hadir majelis selawat kada mau, beredup. Dilarang jangan sombong, nya malah sombong hatinya, beredup. Dilarang berdusta, kada boleh berdusta, nya berdusta, beredup. Dilarang untuk pacaran, jangan dekati zina, nya pacaran, mendekati zina, beredup. Dilarang untuk minum minuman keras, nya tetap minuman keras, maka beredup. Bahkan naudzubillah bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi mun hadir majelis seperti ini, Maulid Nabi, peringatan bergembira dengan kelahiran Nabi, ini kita menghidupkan cahaya yang sudah mati untuk bisa hidup kembali dengan peringatan Maulid seperti ini. Peringatan Maulid kah atau peringatan haul kah, itu adalah salah satu yang dibacakan di dalam majelis tersebut, Maulid Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul lagi cahaya yang sudah redup di dalam hati seseorang hamba. Ini ulun beri contoh, ada kemarin hari apa ulun tuh mengisi di Handi 5. Ada di Handi 5. Hari apa nih? Hari Selasa. Hari Minggu. Ya, hari Minggu, hari Sabtu pagi.
Sabtu pagi ulun ngisi di handi 5, ulun jelaskan tentang cahaya Nabi Muhammad yang ada pada diri kita. Ada yang hidup, ada yang cahaya yang terang. Bahkan terangnya cahaya Nabi Muhammad di dalam dirinya bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati cahaya pada dirinya. Misalnya guru ini cahayanya sudah penuh cahaya Nabi Muhammad di dalam dirinya karena mahabbah cintanya Nabi Muhammad di dalam diri sidin, seperti guru sekumpul. Ya, guru sekumpul itu cahaya mahabbah kepada Rasulullah SAW itu sudah penuh. Maka ada guru di handi 5 itu bepada hanggih bujur lebih baik. Apa yang pian sampaikan itu bujur. Kenapa bisa bujur guru? Memang bujur bang. Mun kada bujur tampar benar ya. Pada kada bujur. Bujur lebih baik. Kenapa bujurnya apa? Ada kisah kah? Ada lebih baik kisah. Ini ada ulun berombongan hadir haul guru sekumpul. Berombongan hadir haul guru sekumpul. Di haul guru sekumpul apa yang dibaca di sana? Apa yang dibaca di haul guru sekumpul? Apa yang dibaca? Hah? Apa? Nganga buahnya nih tampar nih. Apa yang dibaca di sana? Maulid Nabi yang dibaca di sana. Maka nih rombongan ini hendak hadir haul guru sekumpul karena di sana cahaya Rasulullah bersinar di dalam diri guru sekumpul. Maka nih rombongan ini ada orang ustadz gurunya ada umpan. Semua umpan, ada gurunya, ada pejabatnya, ada apa segala macam hadir haul guru sekumpul. Maka di antara rombongan tersebut ada orang buntat sudah. Paham buntat kah? Mucil sudah. Artinya apa? Artinya sudah di dalam dirinya itu cahaya Nabi Muhammad itu sudah redup karena buntatnya orang tersebut. Maksiatnya jadi lakukannya, kewajibannya juga ditinggalkannya. Maka umpat di dalam rombongan tersebut. Masuk waktu subuh. Singgah hai semuanya nih mobil nih, rombongan itu singgah. Kita sholat berjamaah dulu, kita sholat subuh berjamaah sudah. Sholatan berataan. Sudah tuntung sholat. Nih yang buntat nangisnya sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Maka ditakuni lawan salah seorang guru yang hadir di situ. Mas, yang buntatnya ditakuni. Kenapa dia nangis? Kada ada yang nangis nih, kada ada yang ceramah nih, kada ada yang tausiah, tiba-tiba dia nangis nih, kenapa? Apa kabar? Anu guru ulun nih lah. Untung benar bisa tulak haul guru sekumpul nih. Kenapa? Pian hendak tahu ke guru? Nggih, hendak tahu apa sebab pian nangis nih? Guru ulun sudah beberapa tahun nih hanya ini lah salat subuh. Hanya ini sholat subuh berjamaah hanya ini dari berapa tahun ulun hidup nih hanya ini ulun sholat subuh, artinya buntat benar karena hadir dengan haul seorang guru sekumpul dibacakan maulid Nabi di sana, maka di dalam hatinya cahaya Nabi Muhammad timbul lagi meresapinya, menyesal akan kesalahannya meninggalkan sholat subuh berjamaah, hidup lagi hatinya. Oleh karena itu ulun anjurkan jangan sampai alpa sampai pian meninggal dunia hadiri majelis kayak ini. Jangan sampai mun pian bujur-bujur sudah halangan benar, sudah kada kawat tolak lagi hanyar. Tapi selagi pian sehat, selagi pian mampu hadiri dibacakan maulid di dalam tempat ini maupun di rumah pian, insya Allah dihadiri Nabi Muhammad SAW. Insya Allah rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kampung kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dikisahkan di dalam maulid Syaraful Anam. Di dalam maulid Syaraful Anam. Itu ada suami istri orang Yahudi. Suami istri orang Yahudi. Si orang Yahudi ini, si perempuan Yahudi ini di rumahnya lawan suaminya hanya menunjuk rumah tetangganya. Cuna, bang, pian lihat di rumah tetangga kita nang di ujung tuh di pojok tuh nah, pian lihat. Nggih, kenapa? Kata abah. Pian lihat itu nah. Ya kenapa? Ya pian lihat itu. Bahwasanya di rumah tetangga kita itu pian perhatikan setiap bulan Rabiul Awal, setiap tanggal 12 Rabiul Awal mereka mengeluarkan harta yang banyak, mereka mengumpulkan tetangga, mereka mengumpulkan kerabat, mereka mengumpulkan orang yang jauh dan yang dekat pun didekatkan oleh mereka. Apa kabar mereka ini bahaya?
suamiku. Apa yang mereka lakukan kok banyak benar yang hadir di tempat tersebut? Kok semangat sekali tetangga kita itu di bulan Rabiul Awal ini setiap tanggal 12, kenapa bah? Kata suaminya, wahai istriku, bahwasanya tetangga kita itu adalah orang Muslim. Ini orang suami istri orang Yahudi. Tetangga kita itu orang Muslim, mereka bergembira, mereka bersyukur akan kelahiran Nabi mereka yang mereka harapkan syafaatnya. Oh, kayak itu kah kata bininya? Nggih. Dah goreng suami istri. Goreng suami istri, subhanallah, si istri bermimpi. Si istri bermimpi, mimpinya apa? Melihat rumah tetangganya itu bercahaya sekali. Dan bahkan satu kampung menjadi bercahaya, sumber cahayanya dari rumah tetangganya. Artinya kada mustahil di rumah ini, di majelis kita ini, kampung kita ini jadi bercahaya karena berkat maulid yang diadakan di majelis taklim yang penuh keberkahan ini. Mun ada Wahabi bepadah mimpi di bawah ceramah, tampar aja Wahabi kayak gitu. Karena di dalam Al-Quran dikisahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Wahai Muhammad, kami kisahkan kepada pian sebaik-baik kisah yang kami abadikan di dalam Al-Qur'an, yang kami tulis di dalam Al-Qur'an. Kisah apa ya Allah? Ada kisah, semua kisah di dalam Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang terbaik. Maka setelah ayat tersebut, itu ayat kedua. Ayat ketiganya apa? Nabi Yusuf ketika bepadah lawan abahnya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, semalam ulun mimpi. Semalam ulun mimpi. Artinya Nabi Yusuf mimpi, diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Selagi mimpi itu memberikan manfaat bagi kita, kita pakai mimpi tersebut. Mun pian mimpi, guring pian mimpi guru sekumpul bepadah nak pian, pokoknya naklah di dalam mimpi kita mimpi guru sekumpul nak pian, jangan sampai pian tinggalkan sholawat nakai paling kada 100 kali satu hari nak, insya Allah pian selamat dunia akhirat nakai. Kira-kira pian sholawat kah kada? Pian amalkan kan kada? Pasti diamalkan. Karena apa? Karena mimpinya baik. Mimpi misalnya kita mimpi Habib Soleh Tanggul misalnya, woi nak pian sholat nakai, jangan sampai pian kada sholat. Mun pian kada sholat nakai bisa celaka pian, susah hidup pian dunia sampai akhirat nakai. Maka pian rajin-rajin sholat, jangan tinggalkan sholat. Kira-kira mun pian mimpi kayak itu pian apa? Rajin sholat karena bagus, karena baik. Nah misalnya pian mimpi Maradona, yang bebinian itu siapa? Yang yang mirip Maradona. Madonna lah. Mimpi Madonna misalnya. Mimpi Madonna. Oi. Bro. Mimpi dalam mimpi bepadah kita Madonna. Belakang rumah pian itu ada pohon kelapa. Ada pohon pisang di belakang rumah pian itu. Nggih, kenapa? Itu ada keris di situ. Nah, kerisnya itu tertuliskan nomor 756. Itu nomor togel tuh. Pian amalkan enggak kada? Kada diamalkan karena kada manfaat. Selagi mimpi itu memberikan manfaat, kita pakai. Maka si perempuan Yahudi ini melihat rumah tetangganya bercahaya sekali. Maka namanya manusia kayak kita ini kepo. Tahu kepo lah. Penasaran, hendak tahu. Beparak kayak si bebinian Yahudi itu beparak ke rumah tetangganya, beparak sampai parak rumah tetangganya. Melihat rombongan masuk ke rumah tetangganya. Dikiau rombongan salah satu orang rombongan tersebut, dikiau salah satunya. Mas ini pian. Kenapa Bu? Udah hendak takut nih rombongan siapa ini. Dan yang paling depan tuh siapa? Ulun perhatikan, ulun lihat rumah tetangga ulun semakin bercahaya, rumah tetangga ulun semakin menimbulkan cahaya yang memenuhi kampung ulun ini. Sumber cahayanya dari yang paling depan itu tuh siapa? Tuh yang paling depan masuk rumah tetangga ulun tuh siapa? Maka kata rombongan, salah satu rombongan itu buai, nah itu yang diperingati hari kelahirannya, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Artinya apa? Nabi Muhammad hadir di rumah tetangganya. Beb, kira-kira hadir ke Nabi Muhammad di sini? Karena kita baca maulid di sini. Hadir Nabi Muhammad di sini sebagaimana yang dijelaskan dikatakan oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Siapa Beb Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas? Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas ini manakibnya, salah satu manakib beliau itu adalah beliau ini maqam kedudukannya itu sama-sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenal pian Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenal kada? Kada kenal? Syekh Abu Bakar bin Salim ini mulai halus, mulai bayi itu sudah terkenal kewaliannya. Ya, kalau kita ke Hadramut, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Hadramut sana. Biasa kalau orang Hadramut, bulik dari Hadramut itu oleh-olehnya tanah inat. Tanah inat, ada namanya kampung inat. Nah, itu diambil tanahnya, dibawa bulik gesan oleh-oleh dari Hadramut. Apa manfaatnya tanah tersebut? Manfaat tanah tersebut bisa memberikan kesembuhan karena di tanah inat telah didoakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi mau ada garing-garing, cari aja yang berisi tanah inat, masukkan ke dalam banyu, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Abu Bakar bin Salim ini kedudukan derajat makamnya itu sama dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas. Apa kewalian yang mulai halus, itu sudah ada tanda-tanda kewaliannya sudah kita tahu. Oh, ini wali sudah. Ada kawali lagi, ini wali sudah. Mulai halus. Nah, Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas ini mengatakan apabila dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad mulai kapan Nabi Muhammad hadir? Pas yang mana Nabi Muhammad hadir? Kata Habib Saleh, ketika mahalul qiyam, pas berdiri. Ada kan berdiri kan tadi itu kan? Nah itu. Ketika mahalul qiyam disitulah Nabi Muhammad hadir di semua maulid. Mau pian baca maulid habsi, mau pian baca maulid azza, mau pian baca maulid sarabut tahur, mau pian baca maulid dia ulami, mau pian baca maulid saraful anam. Maulid apa saja Nabi Muhammad hadir ketika mahalul qiyam. Kecuali ada satu maulid yang mana Nabi Muhammad bukan saja hadir di waktu berdiri, waktu qiyam, tapi Nabi Muhammad hadir dari awal maulid sampai akhir maulid. Ada yang tahu maulid apakah itu? Maulid apa? Nggak buahnya nih. Ampar nih. Namanya maulid tiba. Nah, maulid tiba ini hadir Nabi Muhammad dari awal maulid sampai akhir maulid. Dibaca maulid tiba gitu. Ya, insya Allah karena dibaca karena maulid tiba di sini. Dari awal maulid sampai akhir maulid Nabi Muhammad hadir. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang maulid Simtud Duror Maulid Habsyi, beliau mengatakan bukti kehadiran Nabi Muhammad ketika dibacakan maulid Nabi di waktu mahalul qiyam, bukti kehadiran Nabi Muhammad itu hati kita ketika mahalul qiyam itu apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan ketenangan, kesejukan, kedamaian, nyaman hati kita ketika mahalul qiyam. Ketika berdiri itu nyaman hati kita. Bahkan mungkin kita rasapi seakan-akan kita ini bukan di alam dunia lagi, di alam yang lain. Karena apa? Kadang-kadang kesumpekan. Mun sudah keluar dari majelis kita hanya ingat, aduh, listrik lawan banyu lagi tagihan awal bulan nih. Keluar dari majelis, aduh, ada WA, SMS, terlambat bayar kreditan motor 2 bulan, hutang belum dibayar. Tapi ketika di majelis, khususnya ketika mahalul qiyam, tenang hati, sejuk hati, bahkan seakan-akan mau kita resapi, seakan-akan kita tidak ada di alam dunia, tapi di alam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tenang hati kita. Bujur kada? Bujur, mun kada bujur tampar. Memang bujur seperti itulah adanya. Tenang hati kita, maka ketenangan hati kita, kesejukan hati kita, kedamaian hati kita membuktikan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pun ada orang kepada Bib, ulun hendak bertakun ge bae. Nggih, takun apa? Sekarang maulid di sini dibaca Bib lah. Nggih, Nabi Muhammad hadir di sini Bib. Nggih, hadir kada Nabi Muhammad di sini? Hadirlah. Sekarang ini haul Habib Ali Al-Qadri di Samarinda. Di wadah Habib Quraisy ini juga misi di Lokulu. Dibaca maulid di sana, baca maulid di sini. Baca maulid di mana-mana orang baca maulid sekarang ini. Kira-kira Nabi Muhammad hadir di maulid yang mana?
Hah? Di mana? Semuanya. Nabi Muhammad ada berapa? Namun orang bahagia kayak itu, suruhnya kita berpikir. Mun orang sudah lemah, kada ada pengetahuan, kada pernah hadir majelis taklim, kada pernah hadir majelis maulid, kada pernah duduk dengan penguruan, kada pernah duduk lawan habaib, maka setumat aja bisa masuk wahabi. Mun disuruh pikir kayak itu. Berapa Nabi Muhammad? Satu. Bujur memang mun inya bepadah kayak itu mun orang awam, oh bujur juga kada mungkin Nabi Muhammad hadir. Nabi Muhammad singkong, bisanya hadir di sana, hadir di sana, di sana. Nabi Muhammad satu. Kada mungkin hadir di mana-mana. Nah, sekarang ulun takun lawan pian. Matahari itu ada berapa? Hah? Banyak matahari. Ada matahari di Surab Samarinda, toko matahari itu. Tapi kalau matahari yang menyinari seluruh dunia ini ada berapa? Adakah matahari di Bakungan satu, di Lokolo satu, terus di Samarinda beda mataharinya, made in Bakungan, made in Samarinda, made in Jepang, made in Cina. Adakah kayak itu? Kada. Satu mataharinya, tapi bisa menyinari seluruh dunia. Dan matahari hanya secuil cahaya diambil dari cahaya Nabi kita. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk pertama kali Allah ciptakan matahari itu di bawah wahyu. Setelah Allah ciptakan surga, neraka, malaikat semuanya. Jadi kada ada apa-apanya cahaya matahari bisa menyinari seluruh dunia, apalagi cahaya Nabi kita Muhammad. Nah, mun ada orang Wahabi pada kayak itu kada mungkin hadir Nabi Muhammad. Pang kepalanya langsung. Takuni matahari berapa? Pastinya bepada satu. Munnya bepada banyak matahari berarti toko matahari. Nah, seperti itu. Jadi hadir Nabi Muhammad. Oh, itu siapa itu? Kata si wanita Yahudi. Siapa yang masuk itu? Kata orang itulah Nabi Muhammad SAW. Dan tidak mustahil Nabi Muhammad hadir di tempat seperti ini. Nah, kalau bisa ya usahakan di setiap rumah kita itu mengadakan maulid Nabi. Bib, anak ulun, bib doakan bib anak ulun jadi anak yang soleh. Bib doakan rumah tangga ulun jadi rumah tangga sakinah wa mawaddah warahmah. Biar rumah tangga ulun ini sejuk, nyaman. Bacakan maulid Nabi di rumah. Biar dihadiri Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad hadir di rumah pian. Mun pian bacakan maulid Nabi di dalam rumah pian. Ngaji aja sudah seumur hidup setahun sekali mun bulan Ramadan pian. Ya, sini ulun harus bertakun, angkat tangan. Siapa yang hari ini baca satu juz Al-Quran, angkat tangan. Hah? Ada. Siapa yang baca satu juz satu minggu ini, dalam seminggu ini satu juz, angkat tangan. Yang dalam satu bulan ini satu juz, angkat tangan. Hah? Paling kada setahun aja sekali bulan Ramadan. Bujur kada? Ya, kalau dalam Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, insya Allah keluarga kita, rumah tangga kita akan dijadikan rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita dijadikan anak soleh, solehah. Istri kita dijadikan wanita solehah, suami dijadikan orang soleh, orang tua diampuni mun sudah meninggal. Bacakan maulid Nabi di rumah pian, biar dihadiri Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah pian. Guru, ini bisa karena penuh nih sendiri. Penuh aja, pokoknya semuanya ini harus maulid di rumah bian. Ulah hendak nakunin, harus bertakunan bian. Tanggal 25 Desember itu hari apa? Hari Natal. Hari Natal itu apa? Hari kelahiran Yesus. Iya. Semua orang Nasrani ini ulun menyemangati pian sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus bergembira, harus bersenang, kita bersyukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini lahirnya yang mereka yakini, mun mereka meninggal pun masuk neraka dengan gembiranya mereka. Mun kita, insya Allah mun kita gembira dengan kelahiran Nabi, insya Allah pasti masuk surga. Mereka mungkin perhatikan mun orang tentang saudara kita lah, orang Nasrani misalnya, setiap rumah mereka itu ada pohon Natal. Bujur kada? Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang pasti Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita. Kada ada manusia yang memberikan syafaat, yang telah diberikan izin untuk memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad. Bahkan Nabi Isa pun turun ke zaman sekarang ini mengumpati syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, mereka muliakan, mereka agungkan. Setiap rumah ada pohon Natal ketika tanggal 25 Desember. Masa kita tanggal 12 Rabiul Awal behinipan bubuhannya.
Hadirkan Nabi Muhammad di rumah kita. Biar berkah rumah tangga kita, rumah kita diberkahi dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung cerita bebenian dari situ. Langsung bebenian tuh, oh tuh Muhammad lah. Karena orang Yahudi nya kada beriman lawan Nabi Muhammad, bahkan memusuhi agama Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wala yardu ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho, tidak akan puas mereka sehingga umat Islam, umat Nabi Muhammad mengikuti jejak langkah mereka. Yang mana orang Yahudi Nasrani kada berjilbab. Nah, umat Nabi Muhammad ini disuruhnya untuk kada berjilbab, kada menutup aurat. Orang Nasrani Yahudi kumpul kebo, laki bebinian berkumpul setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, kena habis itu bubar. Kawin lagi di sana kayak ayam, karena kan sana lagi. Nah, bubuhan TikTok ini mau umpati, bubuhan aplikasi TikTok ini mau umpati. Ada yang joget-joget bubuhan Nasrani orang Yahudi, nah joget-joget, nah berjilbab joget-joget juga. Bujur kada? Bujur. Kita diajak untuk lupa sudah, putus udah malu kita. Dibikin oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. TikTok tuh ampunnya orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, umat Islam nah berjilbab, maju mundur, pang balanya. Maju mundur jar. Maka si wanita Yahudi itu bertakun, Mas bun ulun hendak bepandir lawan Muhammad tuh. Kalinya kada beriman lawan Nabi Muhammad, makanya mengiau Muhammad saja. Mun kita sebagai umat Nabi Muhammad kada boleh mengatakan ya Muhammad, kada boleh. Mun kita pian hendak manggil Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Habibullah. Jangan kita samakan mengiau Nabi Muhammad dengan mengiau kawan pian namanya Muhammad. Oi Muhammad, sini sini Muhammad. Mengiau Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad. Disamakan. Kada boleh kayak itu bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Yahudi ini, binian Yahudi ini, orang Yahudi. Bukan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, maka mengiau Nabi Muhammad dengan mengatakan Muhammad. Mas menurun hal pandir lawan Muhammad ini kira-kira kawal. Oh kawa. Mun biar hendak kupandir lawan Nabi Muhammad, kata yang orang Muslim rombongan Nabi Muhammad itu kawa biar mun hendak kupandir lawan Nabi Muhammad, langsung dikiau lawan Yahudi bibine. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dikiau Nabi Muhammad. Langsung Nabi Muhammad dapat menoleh. Mun kita menoleh mun ulun lah, ulun dikiau di belakang ulun mengiau ulun. Ulun biasanya lah mun dikiau di belakang itu ulun nolehnya kayak ini. Apa mengiau, apa kabar? Mun ulun kayak itu, mun pian kayak apa? Hah? Kayak apa? Kayak itu jualah. Kurang lebih aja sudah kita 11-12. Tapi kalau Nabi kita Muhammad, beliau kalau dipanggil di belakang ya Muhammad, maka Nabi Muhammad menolehnya kayak apa? Nah, gini Nabi Muhammad. Nggih, Bu. Apa kabar? Nabi Muhammad pakai akhlak yang mulia, menghormati orang yang memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai akhlak yang mulia, memuliakan orang dengan menghadap seperti itu. Nah sekarang biarlah lawan bertakun, misalnya Pak Jokowi ada di belakang pian. Pak Jokowi siapa? Pak Jokowi berisi harus dimuliakan ya kada? Harus dimuliakan, harus dihormat. Pak Jokowi mengiau, Ahmad Selimat di belakang mengiau. Pian oleh kayak inilah. Hah? Itulah nolehnya. Langsung pas pampresnya di belakang pang kepala nih kurang ajar nih lawan presiden kayak itu menolehnya. Ya pastilah kita menoleh dengan Pak Jokowi kayak apa? Iya, Pak. Kenapa pian ada? Apa perlu apa pian? Menolehnya kayak itu karena Pak menghormati orang yang mulia, karena memang mulia. Mun kita orang yang bukan apa-apa, orang biasa aja. Ketemu misalnya kita lawan Habib Hasim kah misalnya, atau Guru Udin kah, atau Guru Jamal. Kita nih nah yang orang biasa nih nah mengiau Guru Udin. Guru. Sini Guru Stumas Guru, ulun hendak bepandir lawan pian. Iya. Nah, guru Udin atau Guru Jamal memaraki pian. Mendatangi kayak ini, apa pian kabar? Kayak apa perasaan pian? Himung pian.
Senang benar orang mulia semulia Gurudin, orang mulia seperti Habib Hasyim, orang mulia seperti Habib Muhammad Al-Atos menghadap kepada kita memuliakan dengan akhlaknya yang mulia. Bukan apa kenapa ya kan? Kayak itu aja bisa sih hendak kepada kayak itu. Apa kayak pian menyewa apa kenapa apa yang hendak ditakunkan? Bisa, tapi kalau sidin kayak itu apa pian hendak bertakun, maka kita tersanjung, himung kita dihormati oleh orang yang mulia. Maka dikiau binian Yahudi itu mengiau Nabi Muhammad, ya Muhammad, Nabi Muhammad berbarak dengan akhlaknya yang mulia. Maka si bebinian Yahudi ini tersanjung, himungnya senang benar dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Maka si yang Yahudi itu bertakun oleh Nabi Muhammad, ya Muhammad, nggih kata Nabi Muhammad. Tapi kada bahasa Banjar bang, jadi di maulidnya bahasa Arab, cuma ulang terjemahkan biar paham aja bubuhan biannya. Nggih kata Nabi Muhammad, ulah bertakun lawan pian. Nggih bertakun apa? Hendak bertakun. Ulun ni bingung lawan pian. Ulun ni seorang manusia biasa, bahkan ulun ni orang Yahudi yang memusuhi agama pian dan ulun kada beriman lawan pian. Tapi pian menghormati ulun seakan-akan ulun ni orang yang masya Allah, orang yang bagaimana. Maka ulun tersanjung wahai Muhammad. Apa gerangan sebab pian memuliakan ulun ni wahai Muhammad dengan menghadiri panggilan ulun wahai Muhammad. Bingung si wanita Yahudi itu, merasa tersanjungnya, himung benar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wallah, demi Allah, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah aku menyambut panggilanmu, melainkan aku telah melihat di wajahmu ada cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dapat hidayah. Langsung yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan pian adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Islam bebinian Yahudi. Nah, ulun hendak bertakun lawan pian sebabnya si bebinian Yahudi ini dapat hidayah itu sebab awalnya itu apa? Sebab awalnya apa? Bim salah. Apa sebab awalnya? Apa? Maulid. Bujur maulid. Maulid yang diadakan oleh rumah tetangganya mengadakan maulid. Inya bertakun di rumah lawan suaminya, bertakun nah rumah tetangga kita itu nah. Kenapa setiap bulan Rabiul Awalnya mengadakan peringatan yang besar-besaran, mengeluarkan harta yang banyak, dikumpulkan orang yang banyak untuk memperingati hari apa itu wahai ayah, wahai abah? Karena peringatan maulid. Mun tetangganya kada mengadakan maulid, kira-kira dapat mimpi Nabi ke kadanya? Kada mungkin. Karena peringatan maulid yang kafir diberi hidayah, yang ahli maksiat dapat hidayah, yang taat semakin taat. Pian sadari maupun kada pian sadari, begitulah realitanya. Pian kada sadar. Nah sekarang ulun bertakun lawan pian, si bebinian Yahudi itu berimankah lawan Nabi? Beriman apa kada? Beriman apa kada? Kada beriman lawan Nabi. Hanya mimpi Nabi Muhammad, hanya bersahadat di hadapan orang muslim kayaknya ada. Bukan orang muslim, setelah bersahadat baru jadi muslim. Sekarang ulun takun lagi lawan pian. Si bebinian Yahudi itu hadir kada di rumah tetangganya peringatan maulid tersebut. Kada hadirnya di rumahnya. Yang kada hadir, yang inya kada beriman lawan Nabi, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pian yang beriman kepada Nabi, yang Islam di hadapan Nabi, yang mana pian hadir di maulid Nabi, lebih besar bagian yang Allah berikan kepada pian. Orang kafir saja dapat hidayah, dapat anugerah yang paling besar adalah hidayah, apalagi pian yang hadir pasti dapat anugerah yang lebih besar dari seorang wanita Yahudi tersebut. Paham kan? Nah sekarang kalau hendak bertakun lawan pian, si wanita Yahudi itu nyumbang kada peringatan maulid tuh rumah tetangganya. Kada nyumbang aja dapat hidayah dari Allah. Apalagi pian yang sudah beriman lawan Nabi, pian hadir maulid Nabi, bahkan pian nyumbang peringatan maulid seperti ini, pian mendapatkan balasan dari Allah, balasan dari Rasulullah yang lebih besar dibandingkan orang wanita Yahudi tersebut. Bersyukur pian.
Yang tahun ini belum sempat nyumbang, tahun depan biar nyumbang. Isra Mi'raj nyumbang, biar apa? Biar rumah tangga semakin berkah, rezeki semakin berkah, kehidupan semakin berkah. Di dunia berkah, di akhirat berkah. Maka singkat cerita, Ibu Bina Yahudi itu bangun dari mimpinya. Nya benazarnya bepadah berjanjinya. Pokoknya malam ini ulun hendak mengadakan Maulid Nabi. Ulun hendak keluarkan harta yang banyak untuk bergembira, bersyukur kepada Allah akan kelahiran Nabi Muhammad yang ulun bersyahadat di hadapannya tadi di dalam mimpi. Oh kayak itu kah? Sudah kayak itu. Kemudian apa? Hanya ingat. Oh ternyata suami ulun masih Yahudi. Yang dapat hidayah siapa? Si perempuan. Ingat. Oh suami ulun ini masih Kristen, masih Yahudinya, belum beriman dengan Nabi Muhammad, belum bersyahadat, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih Yahudi suamiku. Kira-kira suamiku mengizinkankah ulun mengadakan maulid di rumah ini? Maka langsung aja keluar cari suaminya. Buka kamar, cari suaminya, ternyata suaminya lagi bersapu-sapu. Nyapu-nyapu, masang ambal, beberes-beres. Ditakunan bibinannya bah. Ulun hanya ini ulun melihat dia nyapu bahai. Seumuran ulun biasanya nyapu rumah nih. Hanya hari ini ulun melihat dia ini rajin benar. Nyapu rumah, masang ambal. Apa kabar? Pian hendak mengadakan acara kah? Hendak mengolah acara kah pian bahai? Inggih, kata suaminya. Ulun hendak mengadakan acara malam ini. Apa acara apa bah? Acara peringatan hari kelahiran seseorang manusia yang tadi malam pian bersyahadat di hadapannya. Artinya apa? Mengadakan maulid Nabi si lakiannya. Maka si istrinya bingung. Bah, pian tahu dari mana ulun mimpi bersyahadat di hadapan Nabi, masuk Islam di hadapan Nabi, di dalam mimpi ulun pian tahu dari mana? Mun sekarang lah ulun mimpi, ulun guring, mimpi ulun. Kira-kira bini ulun tahu lah mimpi ulun. Kada tahu. Sebaliknya bini ulun guring, mimpi. Ulun tahu kah bini? Kada tahu. Tapi subhanallah si suaminya di bepadah. Wahai istriku, ketahuilah bahwasannya pian tadi malam bersyahadat di hadapan Nabi, pian masuk Islam di hadapan Nabi di dalam mimpi pian, dan ulun juga sudah bersyahadat di hadapan Nabi. Kapan? Setelah pian bersyahadat di hadapan Nabi. Artinya apa? Mimpi si istri nyambung kepada mimpi si suami, sehingga 2 suami istri dapat hidayah. Karena sebab apa? Maulid rumah tetangganya. Pian sadarikah maupun pian kada sadari, insyaallah maulid yang kita peringati ini memberikan manfaat bagi orang-orang yang hidup di sekeliling kita. Jadi jangan sampai ada orang mengingkari peringatan maulid seperti ini. Misalnya ada orang bepadah bahwa kada mungkin maulid hadir Nabi Muhammad, kada perlu berlebih-lebihan ini segala macam. Ini pernah kejadian di Mekah Al-Mukarramah. Ini dikisahkan oleh Said Abbas. Siapa Said Abbas? Itu kayaknya Said Muhammad. Jadi Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada fotonya dari sini, Said Alwi. Habib Muhammad. Habib Muhammad. Habib Muhammad Al-Maliki Mekah. Ya, Habib Muhammad nih. Ini Habib Muhammad diisi abah namanya Said Alwi. Nah, Said Alwi ini diisi abah namanya Said Abbas. Said Abbas ini berkisah, ulun pernah menghadiri Maulid Nabi. Menghadiri Maulid Nabi dan ulun memperhatikan seseorang di ujung ruangan di paling belakang. Misalnya kayak inilah di tihang paling ujung. Said Abbas ini memperhatikan ada orang tua di sana berdiri. Dari ulun hadir, kata Said Abbas, dari ulun awal hadir, dari masuk ulun ke rumah situ, terus dibacakan maulid, kemudian sudah tuntung maulid, ceramah segala macam, habis itu makanan. Ulun perhatikan orang tua itu berdiri dari tadi, dari awal maulid itu berdiri di sananya. Tuntung maulid ulun kai sini kai. Jar Said Abbas. Sini guys, kenapa beb? Ulun ndak takon lawan bian. Nggih.
Takon apa pian? Ulun hendak bertakon, ulun dari awal datang sini sampai tuntung orang makanan nih, tuntung majelis ini, pian ulun perhatikan berdiri dari awal di situ terus. Kenapa pian berdiri di situ? Panitia kapian di situ? Bukan, ulun bukan panitia di situ. Berdiri ulun di situ kenapa? Kenapa pian berdiri di situ kata Habib Said Abbas? Apa sebab pian berdiri di situ? Oh, kisahnya kayak ini, Bib. Pian hendak tahu kah? Bib, nggih ulun hendak tahu apa sebabnya? Ulun nih, Bib. Dahulu tuh paling benci dengan peringatan Maulid seperti ini, Bib. Kada senang ulun padahi bid'ah, ulun padahi neraka, ulun padahi kafir segala macam. Kada senang ulun peringatan Maulid seperti ini. Terus Said Abbas takon, kenapa? Terus kenapa pian ini sekarang hadir kan? Nah kisahnya kayak ini, Bib. Ulun paling kada senang peringatan Maulid seperti ini. Mun ada orang hendak Maulid, ulun usul kadosa bubaran itu kadosa madakan Maulid kayak ini. Dan malam harinya setelah kejadian seperti itu, ulun malam harinya mimpi semua keluarga, kerabat ulun, kawan ulun semuanya berdiri semua ketika datang Nabi Muhammad di dalam mimpi ulun. Ulun mimpi melihat Nabi Muhammad dan semua orang berdiri menyambut Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masuk. Semua berdiri. Karena ulun senang bisa melihat Nabi Muhammad, maka ulun hendak berdiri juga, hendak berdiri ulun menyambut Nabi Muhammad datang. Tapi semakin ulun usahakan untuk berdiri, kada mampu ulun berdiri. Batas ulun ini seakan-akan terpaku, kada kawa berdiri ulun. Maka karena rasa takutnya, rasa kekhawatirannya orang tua tersebut, sampai terbangunnya dari guringnya. Semua orang berdiri menyambut Nabi Muhammad, makanya takut, kada kawa bangkit, kada kawa berdiri menyambut datang Nabi Muhammad. Terduduknya sampai terbangunnya. Terbangunnya hendak berdiri, kada kawa berdiri, lumpuh. Padahal sebelumnya ia bisa jalan kemana-mana, bisa berjalan. Langsung lumpuh batisnya, berobat kemana-mana, sampai ke Inggris, sampai kemana-mana, berobat kada bisa sembuh batisnya, kada kawa lagi normal seperti awal, lumpuh batisnya. Sampai akhir beliau datang ke rumah salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Bertakun bekesahnya, ulun nih lumpuh, tolong doakan ulun mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kenapa? Apa kabar? Yang lumpuh ini apa sebabnya? Kata ulama tersebut. Oh sebabnya ulun ini orang paling senang Maulid Nabi. Sampai ulun mimpi dikisahkan tuh mimpi Nabi Muhammad, sampai ulun kada kau berdiri dan segala macam. Pian hendak sembuh kah? Kata ulama tersebut. Hendak pian berdiri normal lagi hendak kah? Nggih, hendak lagi ulun sehat seperti awal bisa berjalan ke mana-mana. Hendak ulun sehat lagi. Kata si ulama tersebut, apa bayarannya mun pian ini bisa sembuh lagi itu bayarannya apa? Wahai syekh, kata orang yang tua itu, wahai guru, wahai ulama, mun ulun bisa sembuh lagi, bayarannya ulun bersumpah kepada Allah dari awal Maulid sampai akhir Maulid ulun berdiri. Setiap peringatan Maulid, ulun menazar ulun. Setiap orang mengadakan Maulid, dibacakan Maulid, ulun berdiri dari awal acara sampai tuntung acara ulun berdiri. Bujur biarlah, kata ulama. Nggih bujur. Berdoa langsung ulama itu. Subhanallah bisa berdiri lagi. Maka langsung ia mengatakan, begitulah kisahnya wahai Said Abbas. Ulun berdiri dari awal Maulid sampai akhir Maulid karena apa? Karena pernah ulun lumpuh karena menyepelekan peringatan Maulid seperti ini. Maka jangan sembarangan, jangan pian sepelekan Maulid. Keluarkan apa yang pian mampu, semampu pian keluarkan. Pian mampu tenaga keluarkan dengan tenaga pian mampu harta pian keluarkan dengan harta pian mampu apa pian keluarkan, karena yang pian peringati Maulidnya ini makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini cahaya Nabi Muhammad semakin terang di dalam hati kita, sehingga kita masuk ke dalam surga seraya mengatakan Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya di Al-Qur'an dikisahkan ketika orang-orang hendak masuk ke dalam surga, yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang mereka inginkan, yang mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka
Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah nur cahaya yang ada pada diri kami. Cahaya maksudnya apa? Cahaya Nabi Muhammad yang ada pada diri kami. Waghfir lana, dan ampuni dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, bahwasanya engkau mampu untuk segala sesuatu. Minta orang masuk surga itu permohonannya apa? Minta disempurnakan cahaya di dalam dirinya. Mun pian hendak selamat di dunia, hendak nyaman hidup di dunia, hendak bahagia di akhirat, masuk surga bi ghairi hisab, cahaya Nabi Muhammad pian jaga cahaya tersebut. Kenapa ada syariat haram halal, taat maksiat? Kenapa? Yaitu menjaga cahaya tersebut, karena cahaya tersebut akan pudar, akan sirna dengan maksiat yang kita lakukan. Begitu juga cahaya itu akan semakin terang ketika kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jaga, mulai sekarang kita jaga cahaya tersebut. Hendak taat kita pesolat, kita resapi cahaya Nabi Muhammad yang ada di dalam diri kita. Hendak maksiat kita ingat, ulun supan lawan Nabi Muhammad, ada cahaya sidin di dalam hati ulun maksiat, ulun mengotori cahaya sidin, kurang adab kita lawan Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid seperti ini Allah berikan cahaya kesempurnaan di dalam diri kita, cahaya Nabi Muhammad. Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa bahagia di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat akhirat kita diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan husnul khatimah, kita dimasukkan ke dalam surga bersama rombongan Nabi Muhammad, dan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Ulun ucapkan minta maaf, minta halal, minta ridho. Ya, kalau ada salah-salah kata atau kepanjangan atau kependengan, ulun minta maaf. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.